Selamat pagi Tribuners. Kembali lagi bersama Ridwan. Saya sedang berada di salah satu desa di Toraja, di Taparan. Jadi beginilah suasana desa di Toraja saat hari Minggu, begitu tenang, di mana rumah-rumah warga di Toraja ini masih dikelilingi oleh alam yang sangat hijau, pohon-pohon yang masih sangat banyak karena alamnya terjaga. Apalagi Toraja terkenal sebagai salah satu daerah dengan toleransi yang tinggi. Jadi ada banyak tempat-tempat ibadah seperti gereja, masjid. Biarpun Muslim di Toraja ini minoritas, tetapi masjid di Toraja juga sangat banyak, Tribuners. Apalagi berdampingan dengan gereja-gereja. Jadi suasana di Toraja saat hari Minggu itu sangat tenang. Anak-anak kecil pergi sekolah Minggu tanpa menggunakan alas kaki, seolah-olah kita kembali ke zaman-zaman tahun 2000-an, 1900-an. Nah, di sini tepatnya di Rantetayo, Taparan, pohon-pohonnya ini masih sangat banyak, masih sangat rimbun. Udara di sini sangat sejuk, Tribuners. Ada pohon durian, ada pohon bambu, ada berbagai macam pohon-pohon buah di sini. Tadi saya sudah mengintip kegiatan anak-anak sekolah Minggu. Saya sangat tenang melihat keadaan mereka. Jadi saya ingin memperlihatkan juga pada Tribuners bagaimana suasana di Toraja, kampung yang dikenal atau desa yang dikenal dengan kondisi iklimnya dan juga cuacanya yang sangat dingin. Jadi beginilah penampakannya, Tribuners. Nah, saat hari Minggu anak-anak itu ramai bermain bersama teman sebayanya di sekitar jalan untuk berjemur, karena memang cuaca di suhu di Toraja ini sangat dingin, Tribuners. Jadi warga saat pagi hari manfaatkan matahari pagi untuk berjemur. Masih sangat rimbun, Tribuners. Jadi alamnya sangat rindang. Di sini banyak burung yang masih tidak liar. Jadi karena tidak diganggu oleh manusia, jadi mereka tidak merasa terusik. Nah, seperti ini, Tribuners. Jadi sangat banyak jenis burung yang berada di sekitar rumah warga. Pohon-pohon yang berada di pinggiran rumah warga ada banyak burung. Jadi suasananya betul-betul alami. Jadi kalau pusing-pusing di kota, paling enak datang di Toraja. Selain budayanya, alamnya juga memang sangat menyenangkan. Seperti ini. Nah, ini bapak ini lagi ngangkut padi dari sawah. Jadi seperti ini, Tribuners, disatukan dalam satu kayu atau bambu, baru dibopong.
Nah, karena di Toraja ini Tribuners memang masih banyak lokasi yang belum dapat diakses oleh kendaraan roda 4, jadi warga menggunakan kendaraan roda 2. Nah, seperti ini mau mengangkut padi dari sawah. Nah, inilah cara manual atau tradisional warga Toraja. Pare pulang, Be. Pare kuah. Oh, tadi lelang. Adi kan Oh, dikasih masuk dian ya. Mau dimasukkan ke dalam lumbung Tribuners. Nah, oh ya, ini sebagai informasi kepada Tribuners, kalau melihat ada lumbung di Toraja seperti ini, fungsinya itu untuk menyimpan padi. Kalau habis panen akan dimasukkan ke dalam lumbung. Nah, ini Mas, ada banyak burung gereja. Jadi suasananya memang sangat menyenangkan. Saya sendiri sebagai warga Toraja masih sangat nyaman dan merasa bangga lahir sebagai putra Toraja, dimana alam yang masih terjaga itu tidak banyak Tribuners. Semakin berkembangnya zaman dan juga teknologi, susah untuk mendapatkan alam yang masih alami. Jangankan alami, untuk mendapatkan atau melihat pohon yang masih sangat hijau seperti ini atau alam yang sangat hijau seperti ini sangat langka Tribuners. Cuma Toraja dengan Kalimantan yang masih sangat terjaga ya, dan Papua. Cek keseharian warga juga di hari Minggu. Rutinitas warga di hari Minggu pergi gereja. Ibu-ibu ini sudah siap pergi gereja. Kios-kios mini seperti ini, UKM. Jadi tidak banyak toko-toko besar ataupun sebagai informasi juga, belum ada mall di Toraja Tribuners. Bukan berarti tertinggal jauh, tapi memang belum ada mungkin investor atau pengusaha yang melihat peluang atau belum melihat adanya peluang bisnis di daerah ini. Padahal kalau ada pasti sangat laris manis ya. Di atas ada tongkonan, sangat bagus Tribuners, sangat indah. Saya perlihatkan dari jauh saja. Jadi warga sering berada di teras saat pagi hari untuk berjemur. Nah, itu tadi yang barusan lewat habis menyadap tuak atau ballo. Nah, melihat ibu-ibu dengan setelan seperti ini sudah membuat kita kayak kembali ke tahun 1900-an. Mendengar kicauan burung di sekitar rumah. Dan juga ada banyak rutinitas tradisional
yang bisa kita saksikan Tribuners, tapi saya tidak akan terlalu mengekspos itu. Ini daerah yang belum terlalu saya kenal juga, jadi saya cukup perlihatkan gambaran-gambaran suasana Toraja di hari Minggu Tribuners. Nah, bisa mendengar sendiri suara kicauan burung. Rumah warga belum terlalu padat, tapi sudah banyak Tribuners. Cuman karena memang terhalang oleh pepohonan, jadi tidak terlalu nampak. Itulah salah satu gambarannya bahwa Toraja ini masih sangat lestari. Anak-anak kecil tadi sudah balik. Nah, di sana. Begitu sederhana Tribuners, tapi sangat menyenangkan. Ayam kampung juga sangat banyak di Toraja. Mereka tinggalnya di atas pohon, jadi nanti saat pagi hari baru makan, diberi makan, tinggal dipanggil saja langsung datang. Makanya saya tidak bisa lama-lama berada di luar Toraja. Saya sangat merindukan suasana seperti ini, karena saya orangnya sangat menjaga kearifan lokal, dan salah satu pemuda yang terus mempertahankan adat, masuk dalam barisan adat. Karena bagi saya, karena adat kita dikenal, karena adat kita dihormati. Ya, jadi suasana desanya sangat kental Tribuners di tempat ini. Nah, ini ada anak babi Tribuners, masih unyu-unyu. Ini ibu-ibunya siap pergi gereja, jadi jangan kalah dengan ibu-ibu Tribuners. Masa ibu-ibu rajin ibadah, kita tidak. Azan subuh ada. Semua masjid itu ada azannya. Azan subuhnya ya, siapa ya? Yuni Zidnikila. Jadi semua masjid itu pasti 5 waktu azannya. Termasuk di Toraja, baik Tanah Toraja maupun Toraja Utara. Ya, sekian Tribuners
Inilah bagaimana atau penampakan dan suasana di desa-desa Toraja, Kabupaten Tanah Toraja saat hari Minggu. Kalau hari biasa akan kembali ke rutinitas seperti biasa. Pegawai pergi kerja, anak sekolah atau pelajar pergi ke sekolah. Nah, coba dinilai berapa nilai untuk alam Toraja yang masih terjaga, Tribuners. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan melaporkan dari Tanah Toraja.